Coba deh bayangin, kita semua pasti pernah belanja kan? Entah itu jajan di pasar, beli baju di mall, atau ya, yang paling sering pesan kopi lewat aplikasi. Tinggal klik, gesek kartu, atau scan QR Code, dan beres. Semuanya kerasa cepat banget, instan, mulus gitu aja. Tapi, di balik semua kemudahan itu, sebenarnya ada sebuah mesin raksasa yang kerja non-stop loh. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya uang kita itu bisa pindah dari rekening kita ke abang kopinya cuma dalam hitungan detik? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng mesin tak terlihat ini. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu, ya transaksi itu kan simpel banget dan fisik. Kita datang ke pasar, ketemu langsung sama penjualnya, kasih uang tunai, selesai. Coba bandingin sama sekarang, kita nggak perlu lagi ketemu orangnya. Modalnya cuma kuota, klik transfer, barangnya datang sendiri ke rumah. Jelas jauh lebih gampang kan? Tapi justru di balik kemudahan itu, prosesnya jadi jauh lebih rumit. Nah, buat ngerti semua ini, kita harus kenal dulu sama konsep dasarnya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud sistem pembayaran itu? Gampangnya gini, sistem pembayaran itu ya isinya seperangkat aturan, prosedur, sama alat-alat yang dipakai buat mindahin dana dari satu orang ke orang lain. Anggap aja ini semacam buku peraturan plus jalan tolnya yang mastiin uang kita bisa nyampe dari titik A ke titik B dengan selamat dan aman. Terus, pertanyaan selanjutnya, siapa dong yang ngerancang, ngatur, sekaligus ngejagain mesin raksasa ini di Indonesia? Jawabannya ada di satu lembaga kunci. Iya, bener banget. Bank Indonesia. Merekalah arsitek sekaligus penjaga gerbang dari semua sistem pembayaran di negara kita. BI inilah yang memastikan tiap transaksi yang kita lakukan itu bisa jalan lancar. Tapi penting nih buat kita bedain. Bank tempat kita biasa nabung, ambil KPR, atau bikin kartu kredit, itu namanya bank komersial. Nah, Bank Indonesia ini beda. Dia itu bank sentral. Tugas utamanya bukan melayani kita sebagai nasabah individu, tapi lebih ke menjaga stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan. Termasuk, yaitu tadi, memastikan sistem pembayaran kita tetap sehat dan aman. Dan untuk ngejalanin tugas segede ini, Bank Indonesia punya 5 peran kunci yang super spesial, yang nggak dimiliki sama bank-bank lain. Anggap aja ini 5 pilar yang menopang setiap transaksi yang pernah kita lakukan. Oke, apa aja kelima peran itu? Ada regulator, perizinan, pengawas, operator, dan fasilitator. Yuk kita kupas satu persatu biar kebayang gimana mereka semua ini kerja bareng. Pertama, yang paling fundamental nih, BI itu perannya sebagai regulator. Artinya, ya simple, Bank Indonesia yang bikin semua aturan mainnya. Poin pentingnya gini, setiap kali kita transfer online, kelancaran transaksi itu dijamin sama macam-macam peraturan yang dibikin sama BI. Merekalah yang menciptakan pagar hukum buat mastiin setiap transaksi itu aman dan bisa dipercaya sama semua pihak. Lanjut, peran kedua, memberikan perizinan. Maksudnya gimana tuh? Gini deh, sebelum kita naruh duit di bank atau pakai layanan fintech, kita kan pasti pengen tahu dulu, ini lembaga beneran bisa dipercaya nggak sih? Nah, disinilah peran perizinan itu jadi kunci. Bank Indonesia yang bakal ngefilter dan mastiin cuma lembaga yang lolos standar super ketat aja yang boleh beroperasi. Jadi kita sebagai pengguna bisa tenang. Oke, izin udah dikasih. Tapi kerjaan BI nggak berhenti di situ. Disinilah peran ketiga masuk, sebagai pengawas. Jadi, Bank Indonesia itu secara aktif ngawasin semua aktivitas pembayaran. Bank dan fintech itu wajib lapor secara rutin ke BI. Tujuannya cuma satu, untuk melindungi kita semua. Baik itu masyarakat biasa, perusahaan, ya pokoknya semua yang terlibat di dalam sistem. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi ini penting banget. Soalnya, BI itu nggak cuma bikin aturan, mereka juga yang menjalankan tulang punggung dari sistemnya. Namanya adalah BIRTGS, singkatan dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Ini adalah sistem inti yang dioperasikan langsung sama BI. Lewat sistem inilah transfer-transfer duit dalam jumlah besar bisa selesai saat itu juga, secara real time, plus efisien dan pastinya aman banget. Coba deh lihat analogi ini, keren banget. Bayangin semua transaksi keuangan di Indonesia itu kayak sungai-sungai kecil yang mengalir. Nah, sistem BIRTGS inilah muaranya. Tempat semua aliran dana itu akhirnya bertemu dan diselesaikan. Benar-benar jadi pusat dari segala pusat transaksi. Oke, dan yang terakhir, peran kelima. Bank Indonesia juga bertindak sebagai fasilitator. Maksudnya, fasilitator gimana? Jadi BI itu ngebantuin industri keuangan biar bisa terus inovasi, biar bisa ngembangin sistem pembayaran yang makin canggih.
Selain itu, mereka juga melakukan yang namanya operasi pasar terbuka buat jaga stabilitas dan juga ngelola rekening-rekening vital milik pemerintah. Intinya, BI ngebantu seluruh ekosistem ini biar bisa tumbuh sehat. Oke, tadi kita udah ngebahas 5 peran kunci BI yang lumayan teknis ya. Sekarang yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya lagi. Jadi, setelah tahu semua itu, terus apa artinya buat kita sehari-hari? Artinya, setiap kali kita gesek kartu, ngetap HP buat bayar kopi, atau transfer uang, di belakangnya ada mesin super kompleks yang lagi kerja. Ada peran regulator, perizinan, pengawas, operator, dan fasilitator, semuanya kerja bareng buat mastiin transaksi kita itu berhasil. Dan semua ini dibangun di atas satu fondasi yang sama, yaitu kepercayaan. Dan mesin tak terlihat ini nggak pernah berhenti berputar. Dia terus berevolusi. Dari yang tadinya tunai, jadi digital, dan kita nggak tahu apa lagi yang bakal datang. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua perkembangan teknologi yang ada, kira-kira bakal kayak gimana ya wajah sistem pembayaran kita di masa depan nanti?